ya. 413. Ini tanpa gambar ini ya. Kita gambarnya air aja. Air. Iya ya. Oleh orangnya sekian. Hah? Oleh orangnya. Nggak apa-apa. Biar digeser sedikit ya. Biar nampak ngantuk-ngantuknya tuh. Udah nampak? Halah 13, yang ke-14 lagi. Ya. Ad-da'watu sirra. Apa artinya itu? Halaman 18, paling bawah tengok. Sirran, apa sir? Sirran wa alaniyah, apa? Ada juga kan? Wa anfiqu, apa ayatnya lid? Sirran wa alaniyah, lan tabur itu? Sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan. Iya. Wa qamus shalah wa atuz zakah wa anfiqu, aduh. Sirran wa alaniyah, lan tabur itu? Yarjuna tijaratan lan tabur. Coba kamu tengok surah apa itu? Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan ada itu. Coba tengok. Utlu ma uhiya ilaika. Surah Al-Ankabut ada itu. Kamu baca apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu. Tadi apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Surat As-Saba apa itu? Surat Fatir. Nah, jadi sirranya apa artinya? Sirran itu sembunyi-sembunyi, alaniyah itu terang-terangan. Jadi bersedekah itu secara sembunyi-sembunyi itu lebih bagus. Secara terang-terangan juga apa? Juga bagus. Apa bagusnya terang-terangan? Supaya apa tuh? Kalau bersedekah terang-terangan bagus. Kalau secara sembunyi-sembunyi lebih bagus lagi. Di mana letak bagus dan lebih bagusnya? Kalau terang-terangan itu bisa memotivasi orang yang tadinya nggak niat bersedekah jadi tertarik. Tertarik dia kalau kita terang-terangan. Aku mau kalah aku. Kau kira aku miskin? Aku banyak duit juga nih. Jangan kau kira kau aja yang punya duit. Tersinggung aku nanti. Jadi gengsinya jadi tersulut ya ketika itu ya. Orang itu kan punya gengsi harga diri. Kau kira aku nggak ada duit? Kau juga duit dah. Kan kau aja yang bisa sedekah, aku pun sedekah. Padahal sebelumnya niatnya nggak ada itu. Takut miskin dia. Ada orang kayak gitu? Takut miskin. Beda dengan Rasulullah dan sahabat. Ya, nggak ada lagi takut miskin dia. Dia mengharapkan dagang yang lebih beruntung lagi. Ada kisah tuh itu di zaman usrah itu, zaman pecaklik. Utsman bin Affan kembali dari kafilah dagangnya pulang ke Mekah dari berdagang, membawa keuntungan yang besar. Ya, ada lagi yang dibeli mau dijual di Mekah ya kan, diberi dari luar Mekah. Kemudian waktu itu para tingkulak tahu? Tingkulak, agen-agen dagang itu yang mengambil untung tembak dia teh kudo nama istilahnya. Ya, dia mau borong dagangan Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian dijual lagi kepada orang-orang yang lagi membutuhkan. Bisa dijualnya 2 kali lipat, 3 kali lipat untungnya. Nah, itu caranya ngambil untung.
Ya Usman, katanya, saya akan beli daganganmu, saya kasih untung 1 kali lipat. Dapat? Berapa tuh? Fatir ayat biro. Berapa kamu mau nawar dagangan saya? Berani-beraninya kamu. Aku tidak mau jual. Aku beli 2 kali lipat. Nggak mau. Ada yang lebih lagi. 3 kali lipat, 4 kali lipat. 4 kali lipat nggak bisa lah. Iya kan? Berapa lagi aku jual? Ini kalau ada yang bisa membeli 10 kali lipat, berapa? Berapa? Fatir? Tengok lebih tahu. Yatluna kitab Allah, termasuklah kamu yatluna kitab Allah ya. Sebentar ini dipaksa kamu yatluna kitab Allah kan. Mendirikan sholat udah, yatlu kitab Allahnya mana? Itu lebih seru kan? Ya, lumayan kan? Daripada enggak sama sekali, cuma layar LCD aja. Ya kan? Innalladzina apa tadi? Alladzina yatluna kitaballahi Wa aqamus shalah, ya, membaca dulu baru sholat. Nanti sholat lagi membaca lagi kan enak. Baca kitabullah, kemudian sholat, terus aqamus shalah. Nah, yang ini belum lagi ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran, dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah. Yarjuna tijaratan artinya mereka mengharapkan, yarju tijaratan lan tabur. Apa tijarah? Businessman, bisnis, tijarah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Jadi kita ini pun berdagang nih, lagi bisnis sama Allah ini. Allah pernah nawarkan bisnis. Apa kata Allah dalam surat Shaf ayat berapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Shaf ya. Hai orang-orang beriman. Berimankah? Insyaallah ya. Dipanggil orang yang beriman, yang enggak beriman enggak bisa nih berdagang kepada Allah. Ya, dikasihkan hartanya untuk Allah semua dulu. Nanti Allah borong semua hartanya dengan jiwanya sekalian. Nah, ini dagangan, ini bisnis juga nih, bisnis bersama Allah nih. Kita jual harta kita dan nyawa kita kepada Allah. Apanya? Harganya apa? Surga. Ya. Bisnis seperti ini, dagangan seperti ini kepada Allah, kita menjual, Allah yang membeli. Yang kita jual itu apa? Harta kita semua, nyawa kita juga semua. Terus apa bayarannya apa? Surga. Itu dalam surat Shaf itu begitu dia. Itulah perdagangan yang membuat apa? Tunjikum, apa tunji? Tunji itu menyelamatkan. Menyelamatkan dari azab yang pedih. Ini dagangannya. Bukan jual rumah, jual mobil, jual emas, jual tambang, jual laut, kebun. Yang menyelamatkan dirimu dari azab yang pedih itu adalah menjual dirimu dan hartamu kepada Allah. Kalau kamu jual dirimu, dibeli sama Allah, Allah maha kaya, berapa hargamu nih? Satu surga aja gampang nih. Beli satu surga ya, harganya mau? Allah beli dengan satu surga yang besar, surga Firdaus. Hidup selamanya, nikmati selamanya. Surga Firdaus itu nggak ada matinya lagi. Itu bayaran daripada bisnis yang sangat menguntungkan ini. Antum harus tahu artinya itu. Hai orang-orang yang beriman, termasuk beriman kah atau enggak? Hal adullukum, mau enggak kamu aku tunjukkan
sebuah tijarah, sebuah bisnis, satu bisnis yang tunjikum min adzabin alim. Tunji, yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa itu? Yang pertama sekali, sebelum berjihad, sebelum dagang itu, kamu harus imanlah dulu. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Ini syarat ini. Kalau enggak nanti patah di tengah jalan, lari tunggang langgang pula nanti. Ngeri, lari deh. Kalau iman, dasar iman kurang, sama juga dengan pernah waktu kami di Ambon, ada nangis. Siapa yang nangis? Aparat juga nangis, dia nengok berseleweran di sininya peluru, ditembak dari jarak jauh oleh sniper. Mak juga manggil mak. Itu tentara aja, apalagi laskar. Laskar awalnya kayak gitu, tapi setelah itu nampak yang mati-mati temannya gembira, wangi dan segala macam, ikut juga dia semangat lagi. Gak takut mati, dia cari mati malah lagi. Ya, kalau iman kurang-kurang dalam jihad itu, apalagi nengok kepala menggelinding-gelinding nanti. Di zaman Rasulullah kan gelinding. Kalau di Ambon dulu bolongnya segini, segini bolongnya nih. Pernah nampak kawan atau acam Ambon tertembak sniper segini, sebesar ini masuk, nanti keluarnya tembus besar. Kenapa tuh meledak dari dalam? Besar kemarinya, tembus. Sniper itu dari jarak 2 kilo, 3 kilo di atas bukit. Ya kan? AK-47 di atasnya lagi. Pelurunya sebesar ini jempolnya. Proyektilnya segini tetap. Kalau ditembakkan masuk segini, nanti keluarnya segini. Tembus. Kawan Nabi Zulkarnain pernah juga tembus ini. Tapi tidak meninggal ya. Ada lagi Zaid, orang mana ya? Orang Jawa Tengah. Zaid, masih ingat? Menggelinding-gelinding dia, begitu ditembak menggelinding dia. Saking sakitnya mungkin. Melompat ya. Begitu ya. Oke, jadi kita mulai lagi halaman 18 ya, da'watus sirra. Bisnis itu apa syaratnya? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian wa tujahiduna fi sabilillah. Yaitu kamu berjihad di jalan Allah. Ya, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwa ragamu. Kamu serahkan itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik untukmu kalau kamu tahu. Ya kan? Kalau kamu mengerti, tahu bahwa itu yang paling baik, itu syaratnya kalau berilmu ya. Kalau nggak ada ilmu, nggak tahu apa itu, mana surga, entah yang tendanya surga itu. Itu kalau orang tidak beriman. Makanya nggak dipanggil selain orang tidak beriman itu. Selain orang beriman nggak dipanggil. Yang dipanggil itu orang yang beriman, yang percaya bahwa Allah itu maha mampu memulai dan mengulang kembali penciptaannya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Oke? Kita mulai. Ad-da'watus sirra, dakwah secara sembunyi-sembunyi, sir. Ini awal-awal ini ya. Nanti ada dakwah jahri. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirra. Bada'a, Nabi telah memulai Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya dengan dakwah apa itu? Sembunyi-sembunyi. Berapa lama ini? Ya, sembunyi-sembunyi tak kala turun ayat kepadanya. Apa bunyi ayat yang pertama yang turun jadi Nabi? Iqra. Diangkat jadi Nabi. Ya, dengan surah Iqra diangkat jadi Rasul, utusan Allah ketika turunnya surat
Muddatsir ya. Lamma nazala alaih ya ayyuhal muddatsir, surah Al-Mudatsir. Qum fa'anzir. Apa arti qum fa'anzir? Wahai orang yang muddatsir, yang berselimut, karena takut ketika awal-awal turunnya malaikat, jumpa sama malaikat. Turunnya ayat pertama yaitu surat Al-Alaq, itu diangkat menjadi nabi. Kemudian turun lagi surat Mudatsir, diangkat jadi rasul ini. Dimulainya diangkat jadi rasul, ditandai dengan turunnya surah Al-Mudatsir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang berselimut. Karena setelah ayat turunnya surat pertama itu Nabi kedinginan, ketakutan, berselimut ya. Maka dipanggillah oleh Allah, ya ayyuhal muddatsir. Tidak dipanggil ya Muhammad, tidak. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Bangun kamu, fa'anzir. Apa deh? Qum itu artinya bangunlah. Fa'anzir. Apa fa'anzir artinya? Berilah dakwah, berilah peringatan, wahai yang berselimut. Wa rabbaka fakabbir. Apa artinya wa rabbak? Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu, Rabbmu itu kabbir, artinya agungkan, besarkan, banyaklah membesarkan Rabbmu. Takbir. Wa rabbaka fakabbir, kabbara yukabbiru takbiran. Nah, dari sini asal kata takbiran. Kabbara, banyak membesarkan. Kalau fakabbir, bertakbirlah, besar agungkanlah. Wa siyabaka fatahhir. Apa siap? Apa makna siap? Pal. Saubun, saubat, pakaian. Wa siyabaka fatahhir. Masih ngantuk juga? Hah? Saya nggak ngantuk. Dengarkan ayat ini. Biar antum termasuk la'allakum turhamun. Ya kan? Apa bunyinya nih? Apa ayatnya? Kamu akan diberi rahmah. Surat wa idza quri'al Qur'an itu apa tuh? Surah apa itu? Perhatikan sini surah ini biar ngantuk. Lihat. Wa idza quri'al Qur'an, apabila Quran dibaca, kamu dengarkan, fastami'ulah. Allah yang nyuruh nih. Allah yang menciptakan Anda, antum menyuruh begitu. Apabila Quran dibaca, kitab Allah dibaca, ayat Allah Quran dibaca, surat Mudatsir ini dibaca ayat Allah, ya wa idza quri'al Qur'an, apabila dibaca Quran, fastami'ulah, kalian dengarkan. Dengarlah, wa ansitu. Kemudian kamu fokus dengan ayat itu, perhatian, fokus dengan perhatian. Ini baru ayatnya, ini menyampaikan aja nih. Soal mau diterima alhamdulillah, nggak diterima pun tidak apa-apa. Sudah habis kewajiban Nabi. Kewajiban manusia ini adalah fadzakir innama anta muzakkir. Apa arti fadzakir? Beri peringatan. Kamu hanya cuma memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Tidak ada kewajibanmu untuk memaksa. Dalam surat Qaf juga ada ayat terakhir, wa dzakir bil Qur'an may yakhafu wa'id. Kamu beri peringatan, fadzakir, berilah peringatan wahai Muhammad. Ya, bil Quran, dengan ayat Allah Quran. May yakhafu, siapa saja yang takut kepada Allah. Apa lagi? Yakhafu wa'id. Apa wa'id artinya? Wa'id. Ada wa'ad, ada wa'id. Apa arti wa'ad? Kalau wa'ad itu janji-janji Allah yang baik, surga, wa'adallah, janji Allah. Kalau wa'id artinya hari yang dijanjikan, hari yang diancamkan.
Wa'id itu yang diancamkan. Wa'id itu yang diancam, yaitu neraka. Yang takut kepada Allah, yang takut kepada ancaman. Nah, itu beri peringatan ya. Tapi kalau orang nggak takut, kamu beri peringatan, enggak kamu beri peringatan sama. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mereka nggak percaya dia. Itu orang kafir itu. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Surah apa itu? Surah apa, Pal? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama, serupa aja, podo wae ya sama mereka itu. A'anzarta, engkau beri peringatan, apakah kamu beri peringatan dia? Am lam tundirhum, atau tidak pernah, tidak ada kamu beri peringatan. Diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama bagi mereka. La yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman juga nya itu kafir. Orang kafir dia dikasih, tidak dikasih sama dia. Podoai ya. Oke, jadi dimulainya kerasulan Nabi itu ketika turunnya Mudassir. Apa tadi Mudassir, apa tadi? Hai orang-orang selimut, kum fa'andir, bangun dan mulailah kamu berdakwah, memberi peringatan. Kabar pertakut, beri kabar pertakut akan ada kebangkitan setelah mati nanti, dan dimasukkan ke surga bagi yang baik, di neraka bagi yang jelek, jahat. Dan Tuhanmu Muhammad agungkanlah, dan pakaianmu Muhammad tohir, maka bersihkanlah pakaianmu. Warrujza fahjur, dan berhala-berhala itu jauhi, jangan kamu dekat, jangan sembah apalagi. Wala tamnun tastaksir, jangan kamu mengangan-angankan memberi untuk berharap. Tastaksir, berharap apa? Tamnun tastaksir, jangan kamu mengangan-angankan untuk mendapatkan yang lebih banyak. Beri sedikit untuk gede. Itu prinsip ekonomi. Modal sekecil mungkin, keuntungan laba sebesar mungkin. Nah, itu prinsip ekonomi ini. Orang duniawi ini. Orang apa namanya? Oke. Wali rabbika fasbir. Nah, ini ente. Li rabbik fasbir. Terhadap Tuhanmu itu kamu sabar. Sabar dengan kantukmu, sabar dengan malas-malasanmu, bersabar dengan mendengar sebentar, kan gak lama, gak 5 jam. Sekolah 8 jam kan, dari 7 sampai jam 4 ya. Bisa sabar ente. Ini 30 menit, masa gak sabar? Wali rabbik fasbir. Mencari duit aja, mencari 100, 200, 300. Orang jualan di Simpang 5 jam 3 bangun dia. Ya, mbak-mbak itu ya. Bude apa lagi? Dari jam 4 ngantuk-ngantuk dia, nabrak pula lagi apa yang ditabrak? Pipa. Nabrak pipa. Bayangkan itu. Bukan sejuta dapat, Ami nggak yakin sejuta, 500.000 aja nggak dapat. Cuma 200.000 sehari jualan, mulai dari jam 3 sampai jam 3 sore pula. Kadang nggak habis pula, kadang rugi, kadang hujan. Itu mencari 100, 200, 500 paling banyak. Begitu keadaan yang ngantuk-ngantuk dia, ya kan? Apalagi ini mencari surga. Ya harus sabar. Oke, sekali lagi. Warujza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Ya, yang kedua, dakwah sirani pada ahlul baitih. Rasulullah itu menyeru ahli rumahnya, rumah tangganya dulu, ahlu baitihi, keluarganya, keluarga yang ada di rumah dulu. Wa may yuthiq bih min asdiqaih,
dan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang dari kerabat dan teman-teman. Alladzi ya'taqiduna sidqah. Hah? Tidur dah? Ya. Tak apa-apa untuk rekaman aja. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Rasulullah mendakwahi mereka yang orang ahli baitihi, keluarganya atau teman-temannya yang ya'taqid, yang meyakini adanya kebenaran Allah. Ya. Da'ahum ila ibadatillah. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka semua itu kepada peribadahan kepada Allah saja. Warra'fati bin nas, dan ra'fah dengan manusia, lemah lembut. Wal ittihad wa tarkil harb. Ya, wa qad bada'a bid da'wati sirran. Sungguh Nabi telah memulai dakwah sirran. Khaufan min mufaja'atin nasi bi amrin lam ya'rifuh wa lam yasma'u bih. Khawatir nanti mereka terperanjat, manusia menjadi terkejut dengan urusan yang Nabi bawa ini, yang sebelumnya tak pernah mereka kenal. Apa itu? Dakwah tauhid. Biasanya dakwah menyembah berhala, dakwah syirik yang ada waktu itu. Sekarang Nabi membuat dakwah hanya mengibadati Allah saja, satu-satunya. Nah, ya terkejut, terperanjatlah manusia dengan urusan dakwah ini, dan tak pernah pula mereka mendengar, kaumnya itu mendengar dakwah tauhid, karena sudah nyaris nggak ada. Asilah mata badati da'wati sirra, manil ladzi da'ahum sirra ila ayyi syai'in da'ahum, limadza bada bid da'wati sir. Khulasah, bada da'wata sirra fada'a qarabatahu wa alahu ila tauhid wal iktilaf wal rifq du'afa, lemah lembut kepada para fakir miskin, orang-orang lemah. Demikian saja dulu. Subhanaka Allah bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah siap, udah selesai.